Halo warga intelektual sekalian, baru-baru ini lagi rame di media sosial di mana ada sekelompok orang atau sekelompok ama yang sedang bercikir di depan Candi Prambanan, guys. Wow, luar biasa. Bayangkan ya, ada sekelompok orang yang bercikir di depan Candi Prambanan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa mereka berzikir di sana? Apakah mereka pengen memualafkan Candi Prambanan itu sendiri? Apakah mereka pengen meruqyah candi itu sendiri? Apakah mereka akan mengklaim bahwa Candi Prambanan ini adalah buatan daripada Nabi Sulaiman? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian ya, kalau saya perhatikan ya, hal seperti ini kan sering terjadi di Konoha ya. Dulu pernah tuh ya sesajen ditendang ya, dan menurut saya ini sangat-sangat tidak produktif sekali ya. Kemudian kenapa hal ini bisa terjadi gitu? Apa alasannya? Bagaimana kalau misalnya nih ya, misalnya di masjid ya, lalu kita di depan masjid nyanyi lagu rohani misalnya ya kan, lagu orang Kristen misalnya. Kemudian kita melakukan acara agama Hindu di depan masjid misalnya. Kemudian kita menggunakan acara Buddha di depan masjid. Apakah mereka akan marah? Kenapa selalu minoritas yang dapat, semacam diskriminasi seperti ini? Kenapa? Kenapa selalu minoritas itu selalu ancaman bagi mereka gitu? Kenapa selalu minoritas itu yang jadi korban gitu? Kenapa bukan mayoritas yang berpikir rasional gitu? Kenapa bukan mayoritas yang sadar gitu? Bagaimana fakta sebenarnya? Apakah mereka ini orang yang menderita ODGJ apa skizo? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi menurut saya pribadi, orang yang meruqyah Candi Prambanan ini, menurut saya pribadi itu adalah orang yang mabuk agama. Bagaimana ciri-ciri mabuk agama? Kenapa ada seseorang yang mabuk agama? Jadi gini guys, orang yang mabuk agama itu biasanya orang yang, mohon maaf ya, yang SDM rendah. Jadi waktu kecil dia stunting. Ya mohon maaf, saya tidak berpihak pada agama tertentu di sini ya. Saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya. Kita mulai daripada SDM suatu bangsa ya. Jadi kalau saya perhatikan itu, kalau SDM satu bangsa itu tertinggal, maka mereka itu biasanya mabuk agama. Nah, asal muasal daripada mabuk agama itu dari mana? Dari stunting, guys. Jadi di Konoha itu, satu dari 3 orang menderita yang namanya stunting. Ya, kenapa bisa seperti itu? Kenapa kita stunting? Apa alasannya? Kita itu stunting tuh yang pertama itu karena kita tidak memperhatikan yang namanya nilai gizi ya. Kita tidak mengerti kalau misalnya nih istri kita lagi hamil misalnya, lagi mengandung ya, kita tidak memberikan gizi terhadap istri kita. Dan istri kita juga nggak mengerti apa itu gizi. Mereka nggak malas membaca, ya mereka tidak mau berpikir rasional, sehingga mereka biasanya makan bakso, makan mie ayam, makan makanan junk food, gorengan, dan lain sebagainya. Sehingga anak yang di dalam kandungannya itu kekurangan gizi. Ini ada hubungannya guys ya. Mungkin agak terlalu melebar tapi ini ada hubungannya, ada korelasinya gitu ya. Ini jawaban yang paling rasional atau paling masuk akal. Nah, waktu si bayi ini dalam kandungan tidak punya asupan gizi yang kurang asupan gizi dan pemerintah juga nggak peduli ya, maka lahirlah bayi stunting, kurang vitamin. Nah, ketika bayi ini stunting ya, maka pola pikirnya itu menyimpang gitu dan dia tidak bisa berpikir rasional, berpikir waras. Dia hanya melihat hanya dari satu sudut pandang. Dan ditambah tradisi dalam beragama kita itu kan cenderung yang namanya doktrin. Tradisi dalam beragama kita itu kan nggak usah banyak tanya, nggak usah berpikir rasional, nggak usah berpikir kritis, cukup imani saja. Nah, ketika dia lahir, ketika dia di kandungan sudah dikasih petuah-petuah tentang agama gitu ya, ya semenjak bayinya lahir, lalu didoktrin dari kecil ya, dari kecil didoktrin ya, bahwa agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci, agama kita yang paling logis, ya yang lain masuk neraka, kita lah sebenarnya penghuni sorga. Nah, dari kecil kita sudah didoktrin, anak kecil itu didoktrin bahwa agama kita yang paling suci, terus didoktrin, dan lingkungannya juga seperti itu ya. Nah, karena terbiasa dari kecil sudah didoktrin ya, sudah disumpah ya bahwa agama kita yang paling suci dan agama lain sesat masuk neraka. Nah, ketika mereka melihat perbedaan, ketika mereka sudah dewasa, ya orang-orang yang mabuk agama ini ketika sudah dewasa, maka mereka berpikir, kok ada yang menyembah patung ya? Kok ada orang yang
beda dengan agama kita. Nah, ketika ada yang namanya perbedaan, maka mereka ini langsung destruktif ya. Ya, dalam otaknya itu nggak bisa diproses bahwa agama itu adalah suatu hal yang subjektif ya. Jadi warga Konoha itu banyak banget ya, ratusan juta orang di Konoha itu berpikir bahwa agama itu hal yang objektif, bukan subjektif. Artinya gini, agama itu ya berdasarkan keyakinan. Kalau kita yakin ya dengan agama kita, misalnya nih minuman misalnya, kalau kita yakin minuman ini bisa bawa kita ke surga, maka ya udah cukup yakin aja gitu. Jangan berpikir bahwa kalau misalnya ada orang lain mengatakan bahwa oh air itu bukan jaminan masuk surga. Kalau ada orang mengatakan seperti itu, jangan komplain gitu, karena namanya keyakinan gitu. Cuman permasalahannya kita itu menganggap bahwa keyakinan gitu yang paling logis gitu. Padahal pada faktanya kan agama itu kan nggak logis ya, nggak rasional ya kalau boleh jujur ya. Cuman logis bagi sebagian orang yang SDM rendah gitu ya, susah ya, saya ngejelasin susah gitu ya. Kalau saya mengatakan seperti itu pasti nanti akan dikata-katain agnostik, ateis, apa segala macam. Enggak, saya tuh nggak ada masalah dengan agnostik, ateis segala macam, tapi saya tuh berkata jujur bahwa agama itu adalah keyakinan. Ya, bukan suatu yang logis. Nah, ketika mereka menganggap bahwa agama yang paling logis gitu, ya lalu mereka melihat Candi Prambanan misalnya. Oh, ini kayaknya harus diruqyah nih, harus dimualafkan nih. Ya, biar apa? Biar mereka ini jangan tersesat ya. Kitalah yang paling benar. Kitalah penghuni surga. Padahal surga itu kan nggak terbukti secara ilmiah. Saya sering mengatakan seperti itu, tapi nanti saya akan dihujat gitu ya. Saya ngomong apa adanya gitu. Kalau ada data yang mengatakan bahwa surga itu ada secara ilmiah, ya udah kasih datanya gitu. Saya juga ngikut sama Anda yang nonton video ini gitu. Ya, saya tidak ngotot bahwa saya yang paling benar ya. Saya ngomong apa adanya gitu ya. Cuma di Konoha itu kan kalau kita ngomong jujur seperti ini pasti kan dikatain ateis, kamu PKI ya. Jadi susah ya. Jadi kalau menurut saya pribadi orang seperti ini biasanya adalah orang yang stunting ya. SDM rendah itu biasanya orang yang stunting, dari kecil stunting ya, sehingga waktu dewasa dia tidak bisa berpikir waras gitu ya, tidak bisa melihat suatu masalah itu dengan secara holistik gitu. Padahal kan kalau dia mau, dia bisa membaca gitu, membaca buku ya. Nah, kemudian alasan selanjutnya misalnya, kenapa ada orang seperti ini gitu ya, banyak orang yang SDM rendah seperti ini di Konoha. Karena malas membaca gitu. Nah, sialnya orang-orang seperti ini malas banget membaca. Mereka hanya membaca kitab suci mereka gitu. Jadi mereka mau membaca kitab suci mereka itu karena apa? Karena mereka diiming-imingi pahala gitu ya. Jadi kalau baca kitab suci ini dapat pahala. Padahal kan pahala itu kan nggak terbukti secara ilmiah ya kan. Apakah pahala itu bisa dirasionalkan? Nggak bisa. Pahala itu sama seperti misalnya nih ya, lu akan dapat duit 5 juta nanti di jalan bulan depan. Seperti itu. Ya akan ya. Katanya. Itu guys. Konon katanya. Pahala itu seperti itu. Kita kan nggak bisa merasionalkan yang namanya pahala itu sendiri ya. Mohon maaf ya bagi yang nonton video. Bukan berarti saya melarang yang nonton video untuk membaca kitab suci ya. Tapi kita itu adalah orang yang manja gitu. Kenapa kita rajin membaca kitab suci? Apakah karena kita cinta terhadap agama atau Tuhan kita? Enggak. Kenapa? Karena kita pengen dapat pahala. Kita diiming-imingi gitu. Jadi SDM rendah itu harus digituin biar rajin membaca. Kalau SDM rendah itu nggak digituin, mereka tidak akan mau membaca buku-buku sains gitu ya, buku-buku yang lain gitu. Mereka nggak mau ya. Sehingga apa? Sehingga mereka kekurangan yang namanya pengetahuan ya. Mereka hanya berpikir bahwa agamanya yang paling benar, agamanya yang paling suci ya. Sehingga mensesatkan agama lain ya. Kemudian alasan yang selanjutnya kenapa banyak SDM rendah di Konoha itu, alasan selanjutnya itu karena agama itu justru tidak memberikan kesadaran. Agama itu tidak memberikan kesadaran, guys. Ya, kalau zaman dulu ya, waktu agama itu baru tercipta memberikan kesadaran, tapi agama itu tidak memberikan kesadaran. Agama itu memberikan keamanan, kenyamanan. Ya, itulah alasannya kenapa mereka suka usik dengan agama lain. Kenapa itu mengganggu keamanan mereka, kenyamanan mereka. Kenapa mereka mempersulit izin rumah ibadah? Kenapa mereka nggak suka dengan candi-candi? Karena itu mengganggu keamanan dan kenyamanan. Ya, jadi agama itu unsurnya itu ya keamanan dan kenyamanan. Karena mereka takut di dunia, ya mereka pecundang di dunia, nanti di akhirat akan masuk surga.
itu kan bikin orang nyaman dan aman ya. Walaupun surga itu tidak terbukti secara ilmiah ya kan, walaupun surga itu masih 50-50 kan, belum pasti ya kan. Tapi kalau saya ngomong seperti nanti saya akan dikata-katain PKI ya, tapi pada faktanya seperti itu, saya ngomong jujur apa adanya guys ya. Kemudian alasan selanjutnya kenapa banyak SDM rendah di Konoha itu, karena dipelihara gitu, pemerintah Konoha itu memelihara orang seperti ini. Biar apa? Biar mereka itu tidak berontak terhadap negara, tidak peduli dengan kinerja pemerintah. Sengaja dipelihara gitu. Kalau mereka dikasih misalnya nih asupan gizi yang lebih bergizi misalnya ya, jadi mereka cerdas gitu, ya mereka akan berontak terhadap pemerintah. Mereka akan menggulingkan pemerintah. Karena apa? Karena kinerjanya korup dan lain sebagainya. Jadi orang-orang seperti ini dipelihara guys. Makanya di negara yang SDM rendah, yang kemudian religius itu, biasanya pemerintahnya korup. Karena apa? Karena mereka kurang kritis terhadap pemerintah. Ya, waktu kampanye mereka diiming-imingi surga gitu ya, Imam Mahdi apa segala macam, pokoknya kacau banget ya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sangat kacau ya. Kemudian alasan selanjutnya kenapa banyak orang seperti ini di Konoha itu, karena sistem pendidikan kita bobrok ya. Ada banyak masalah sebenarnya, sistem pendidikan kita bobrok ya, bobrok banget ya pendidikan di Konoha itu. Pendidikan di Konoha itu nggak ada ubahnya seperti mendoktrin ya, sama seperti pendidikan agama, mendoktrin, mendogma. Oh iya, kitalah yang paling benar ya, kita yang paling suci ya. Jadi di Konoha itu pendidikan itu tidak mengajak kita berpikir, tapi semacam formalitas gitu ya, berdapat ijazah. Itu kalau saya perhatikan. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Kenapa ada orang-orang seperti ini? Kemudian dulu pernah tuh ya di Gunung Bromo atau di Semeru dulu ya, ada sesajen lalu ditendang sama orang yang mendaki di sana. Viral tuh ya. Nah, ketika kejadian itu tanpa mereka sadari ada orang yang murtad guys. Jadi justru orang-orang seperti ini yang bikin orang murtad. Ini cara cepat memurtadkan umat muslim itu sendiri ya. Sesajen ditendangin apa segala macam ya. Jadi itu yang bikin sebenarnya susah ya kita menjadi negara maju. Banyak orang murtad. Cara memurtadkan umat muslim itu ya nggak usah dikasih Indomie gitu. Ya murtad dengan sendirinya kalau melihat hal seperti ini ya. Terutama sosial media. Karena sekarang kan serba viral semuanya. Ya malu lah sama agama sendiri. Ngapain sih kayak SDM rendah ya. Emang cuman muslim doang yang punya surga, ini agama lain juga punya surga, kan gitu ya pikiran daripada orang yang murtad. Tapi saya tidak nyuruh yang untuk murtad ya, saya tidak nyuruh yang untuk murtad ya. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.